Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal. Saya Budi. Kami ribut bersama Gus Najib. Puasa ke 26. Tinggal menghitung hari, Pak Bud. Rasanya gimana, Pak Rizal? Rasanya udah seperti itulah Mas Budi. Apalagi ini kan kita termasuk dari generasi sandwich katanya itu ya. Sandwich generation itu. Kayak model-model sarapan dikempit. Jadi sandwich generation itu gini Gus. Kita itu dipaksa untuk bertanggung jawab ke orang tua, juga kita juga dipaksa tanggung jawab ke anak. Jadi kayak dihimpit tuh. Nah, Ibaratnya itu apa ya, kayak roti itu ya Mas Budi ya, seperti itu. Makanya itu dibilang generasi sandwich itu. kalau sandwich roti itu yang dikempit daging. Iya. Kalau generasi sandwich yang dikempit kita. Ya. Jadi tanggung jawab itu ketika kita harus masih tetap ke orang tua, terus kita harus mikirin anak, mikirin diri sendiri. Itu pas saat lebaran itu bisa dibilang itu sebagai cobaan atau itu sebuah anugerah itu bisa jadi nikmat itu. Coba kalau dari pandangan Gus Najib pripun Gus? Itu sebuah amanah atau tanggung jawab. Kalau dianggap anugerah tapi apapun itu, yang pasti itu memang amanah dari Allah. Kita kan punya tanggung jawab ke atas, punya tanggung jawab ke samping dan ke bawah. Tapi tentu punya skala prioritas. Mana dulu yang kita pentingkan. Tentu kita sebagai lelaki, di samping kita punya amanah berupa istri dan anak-anak, tentu kita punya amanah berupa orang tua. Ketika orang tua itu sudah ajus, sudah jompo, sudah tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalau kita masih punya orang tua yang sehat, masih bisa bekerja, tentu kita hanya memberikan suplemen tambahan-tambahan saja, mungkin baju, mungkin atau apa. Tapi yang terpenting adalah wujud kasih sayang, rasa tresno ya Gus ya. Jadi intensitas kita kepada orang tua itu bisa jadi lebih daripada keluarga yang lain ketika sudah dalam keadaan kepayahan. Berarti itu dilihat dari kondisinya ya Gus Nur Sewu, pandangnya juga ya. Berarti sebenarnya kadang orang tua itu kita datang ke sana aja seneng ya Pak. Nggak harus nun sewu, bukan melulu tentang materi. Betul. Juga punya beberapa metodologi berbeda-beda. Katakan ini kita setingkat lebih. Setingkat lebih, cara berpikirnya lebih daripada orang awam, orang umum ya. Ada cara berbakti pada orang tua itu ya secara umumnya orang. Kita datang, kita dengarkan beliau bicara, kita Mas Rumat? Dikemateni itu ya, dikasih ya. Tapi ada cara berbeda untuk berbakti pada orang tua. Kita kadang menjauh dari mereka agar tidak mendapatkan umpatan-umpatan dari mereka. Kan tipologi orang macam-macam. Ada yang watak ibu itu kalau ketemu nggak kebenaran langsung gini. Nanti jadi malapetaka bagi kita. Maka ada 1-2 orang cara berbaktinya itu malah menjauh. Tapi dengan berdoa, dengan mengamati, ibu sehat atau orang. Tapi cukup bertemu sedikit terus ngilang lagi. Soalnya agar tidak dapat konflik gitu. Karena doa ibu itu baik yang baik ataupun yang buruk itu mandi Mas. Dikabulkan. Iya toh. Iya kita umpamanya percaya. Seumpama ini. Mas Budi umpama inilah. Ibunya sering marah-marah. Ketika biasa ngobrol Mas Budi mainan HP. Bud, krungu ora to? Jan bocah kok budek. Paham nggih? Kebelit tenan. Dilalah diamini malaikat 5 dina budek jenenge.
Itu kan niatnya kamu baik loh Mas. Iya. Tapi ini jangan disalahartikan, ini tingkatan kita lebih. Nggak, Tapi maksudnya- intinya Ketika itu doa ibu bener itu mujarab, doa ibu itu Mujarab, mujarab, Mas. mustajab. Mujarab. Jamu. Tapi ketika Stijab. nah, cuman ketika non sewu ketika kalau kayak di sinetron ini sinetron ya Gus ya. Oke. Sinetron itu terus ada ibu yang dia itu malah bukan benci sih, cuman kayak apa ya? Kan ada yang menganggap itu gara-gara ada anak itu terus jadi kayak gini ekonomi kurang gitu loh. Jadi dia tuh merasa keberatan dengan anaknya, jadi dia tuh Bu, mati aja lu gitu. Oh, Di sinetron kayak gitu loh. Drama Cina TikTok gitu. Nggak bisa di skip. Itu kayak gitu Gus. Itu mungkin kita perlu bagian tersendiri untuk bahas ini. Karena terlalu panjang nanti kalau dipotong, ketika saya baru tengah-tengah di-cut sama Mas Rizal atau Mas Budi karena terlalu panjang, nanti akan menjadi salah. Nah, Salah. jadi gitu, ini gitu. bisa jadi ya. Ya, Tulis-tulis ya. tulis itu mungkin ini. Apa larinya lebih ke bahasanya sudah tingkat tinggi itu. Karena memang gimana ya Mas? Ya ini memang kadang mungkin akan tidak diterima di masyarakat. Ya. Tapi memang ilmu itu Seperti bertingkat-tingkat. Berarti sebenarnya apapun yang kita lalui, kita alami itu sepatutnya ini bersyukur. Balik lagi ke Ya. takdir itu ya Gus ya. Ya, itulah memang dunia. gitu ya. Tidak ada orang di dunia ini yang tanpa tanggung jawab dan amanah. Semua itu, apalagi kalau kita generasi sekarang, ya kan, bapak-bapak muda seperti Mas Rizal, nah jenengan kan belum. Ya. Wajahnya bapak-bapak Gus. Nasibnya Kan belum. Tanggung jawabnya pada orang tua harus, mertua juga. Ya. Ketika Lebaran dituntut ke mertua juga, ke Orang tua juga. ngono ya isih oke sing rabi, supitan, itu kan uang semua Mas. Iya, Itulah bayar. dunia. Tapi asal masih kita bisa ngapusi Mas Budi untuk minta uang dalam artian ngutang ya apa-apa. Mungkin kadang gini Gus, kadang gitu kan, ya ini saya termasuk sedikit banyak berkeluh kesah. Ya. Jadi ya, Ya memang dari episode awal kan Ada yang berkeluh. maksudnya saya itu kayak kalau dulu ketika saya belum setua ini Gus ya. setua ini. Ya. Kan masih kayak baju masih dibeliin apa-apa, masih di rumah ibu lah. Sekarang? Ya, sekarang kan saya Masih? yang merawat, Oh. kan. Sebenarnya kalau sekarang dulu kan masih senang gitu loh Gus. Ya. Euforia Lebaran tuh wah bahagia, pokoknya besok Lebaran dapat sangon banyak gitu loh. Cuman sekarang tuh gimana caranya tuh sekarang tuh saya malah agak-agaknya sedikit begini nggak boleh artinya, ya agak ada kekhawatiran gitu Gus. Soalnya kan pas ini 1 bulan penuh pekerjaan saya labor. Iya kayak gitu kan. Tapi otomatis kan pemasukan itu nggak seperti biasanya. Apalagi ketika itu puasa, habis itu lebaran kan pengeluaran juga nggak seperti biasanya. Ya, lebih. Iya, lebih mungkin tuh. Dan saya pikir tuh generasi sendiri banyak yang seperti itu Gus. Tentu. sekarang tuh. Oke. Mungkin gimana Gus ketika biar kita tuh tetap apa ya, tepo seliro menerima keadaan, tetap nggak boleh ngangeluh sama Gusti Allah gitu loh. Karena kita itu kadang terjebak kebutuhan tersier, kebutuhan yang tidak penting, sekunder juga, tersier malah yang banyak kan tersier Ya, yang tidak ya. terlalu Penting. malah kita pentingkan dulu. Padahal kan kebutuhan primer kita kan cuma makan, Sandang. sandang, papan, udah tuh. Iya. Tapi nanti nggak lumrah Batiri. Batiri. hadirin, Ya, nah betul. itu resiko. Tapi banyak sekarang orang yang sudah seperti itu mementingkan tersier orang kebutuhan yang tidak tentu akan malah menjadi utangnya banyak dan akan menjadi beban untuk orang tua dan keluarga. Akhirnya atau lemah tuh Mas, Oke. Iya, betul, atau betul, lemah betul. orang tua, Saanane ditol. jual cincin istri, Ada, amit-amit. ada kan? Ada. Karena apa? Gaya hidup. Kayak hidup. betul, Gus. Gengsi. Wong pakai maaf ya, sarung yang harga 50.000 ada tuh. Ada. Ke arus yang 300.000 padahal Oke. Jemer ini BHS. malah 1 juta Mas. Juta. Jangan sebut merek Mas. Astagfirullahaladzim. Kita sebut merek gitu.
Kan siapa tahu BHS mengendorse kita. Ya. Boleh. Cari Jadi- BHS. Kita itu harus bagaimana bijak dalam bersikap menggunakan uang dan menggunakan waktu kita untuk seperti itu. Jadi memang karena ya tidak ketika di tengah masyarakat orang pantasnya seperti apa, terus kita harus memantaskan diri. Iya. Ya. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa memantaskan diri dengan keterbatasan kita? Bisa dimaksud, Mas? Bisa. Pakai kacamata yang 35.000 kan ada. Ada. Tapi bagaimana dipantaskan agar menjadi sangat mewah? Betul. Sedikit lagi contohnya. Bagaimana? Ini murah, Mas. Seumpama kan gitu. Oke. Tapi kembali lagi ke fungsi. ya. Berarti sebenarnya apa namanya kalau dibilang harus bertanggung jawab ke atas, harus bertanggung jawab ke bawahnya itu Memang harus. sebenarnya memang harus. Cuma kita juga harus melakukan hal-hal yang sewajarnya, semampunya itu ya Gus ya. Ya, dan kerepotan-kerepotan ketika kita melaksanakan tanggung jawab itu merupakan sebuah titik awal menjadi hidup kita menjadi berkah. Karena bisa Anda sekalian titeni apa, Mas? Tandai, Ditandai. Dititeni itu. diingatkan. Bisa kita ingat-ingat. Ingat. Orang itu ketika banyak manfaatnya akan lebih banyak susahnya. Orang ketika banyak manfaatnya pasti banyak rekosoni. Gitu. Ya. Ketika tanggung jawab kita menjadi Pak RT pasti akan lebih rekoso daripada warga. Ketika kita menjadi Pak RW pasti lebih rekoso daripada Pak RT. Ketika kita lebih pasti Lebih rekoso. lebih rekoso, tapi berkahnya banyak. Yang doakan banyak, kemanfaatannya banyak. Tentu akan secara tidak langsung uangnya juga banyak. Biarkan uang yang mengikuti ya, Gus ya. Iya, Ya. bisa kita pahami, kita itu harus punya sebuah semangat. Ojo golek duit ning duit men goleki. Dewe. Apa iso yo? Piye carane? Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Ini cukup menarik ya. Jadi memang kita tidak perlu mengeluh. Ya. Kita sebagai generasi sandwich harus bertanggung jawab ke atas, harus bertanggung jawab ke bawah, dinikmati semampunya, disyukuri. Ya, Tapi seperti inti itu. dari obrolan kita agar kita mempunyai klimaks, niku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mencoba kita sebagai hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Maka yakinlah ketika Anda dalam posisi titik nadir, dalam ibaratnya niku ngisor watu dhuwur, watu tersebit, pasti Allah akan memberikan solusi. Amin. Tidak perlu khawatir teman-teman. Yang sekarang susah, yang Besok. sekarang prihatin, besok ada krisis. Ayo kita cukupkan episode kita pada sore hari ini. Ya, semoga bermanfaat. untuk Amin, hari amin, ini. amin. Untuk bekal teman-teman biar nggak pusing untuk menghadapi Lebaran. Nah, Lebaran harus senang, nggak boleh pusing. Wah, hari kemenangan kok. Hari kemenangan kok. Siapa yang pusing? Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut.